Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ujian akhir semester mata kuliah Statistika Perikanan. Saya Satu Dede Nugroho, mahasiswa dari Manajemen Sumber Daya Pelayaran Universitas Jenderal Sudirman. Pada video ini saya akan memaparkan hasil analisis PCA terhadap parameter kualitas air yang digunakan untuk menentukan stasiun yang paling relevan sebagai daerah pemijahan dan asuhan ikan. Video ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas UAS di bawah bimbingan Ibu Dr. Tuti Sutiarti, SPI, MSI. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada contoh data yang bakal kita olah atau analisis datanya. Dari tabel ini masih perlukan penyesuaian agar bisa diolah oleh softwarenya. Itu penyesuaiannya dengan penempatan stasiun stasiun 1 sampai 6 di bagian kiri dan semua parameternya di bagian atas direct ke kanan. Pertama kita bisa copy semuanya. Lalu kita buka aplikasi software pasnya. Di sini di bagian tampilan ada row atribut dan kolom atribut. Ini dicentang semua. Tujuannya agar mengumpulkan baris kanan dan baris kiri dan atasnya. Kita tempatkan di sini agar baris kiri dan atasnya itu menyesuaikan dengan data yang bakal kita olah. Di sini kita copy paste saja untuk. Saya itu unceklik lagi bagian row atribut dan kolom atribut. Lalu setelah itu kita blok semua data. Pilih di bagian multivarian koordinasi, terus PCA. Lalu di sini ada bagian matrix itu diubah ke correlation. Lalu di recompute setelah hasilnya berubah bisa diperbesar terlebih dahulu. Kita coba lihat di bagian scatter plot. Di scatter plot ini di bagian row label kita centang dan biplot juga supaya agar memunculkan hasil analisis dari parameternya tersebut. Lalu lanjut ke pembahasan soal kedua, yaitu berdasarkan hasil yang sudah dilakukan, stasiun manakah yang relevan untuk daerah pemijahan ikan. Jelaskan alasannya diperlukan dengan merujuk pada hasil analisis dan referensi jurnal sebagai pendukung. Nah, di sini berdasarkan hasil analisis PCA-nya, stasiun 4 merupakan lokasi yang paling relevan untuk dijadikan daerah pemijahan ikan. Hal ini didasarkan pada posisi stasiun 4 pada dalam grafik PCA yang terletak sangat dekat dengan sektor-sektor parameter penting yang mendukung keberhasilan pemijahan seperti DO, nitrat, kecerahan, larva ikan, dan ikan TKG 4. Parameter ini sangat berkorelasi positif yang terlihat dari arah vektor yang hampir searah pada kuadran kanan atas. Kadar DO yang tinggi sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup embrio dan perkembangan larva, karena oksigen dibutuhkan untuk respirasi seluler selama inkubasi telur. Nitrat merupakan nutrien paling penting yang mendukung
produktivitas primer sehingga meningkatkan ketersediaan makanan awal seperti fitoplankton dan zooplankton. Keterangan air yang baik menandakan kondisi perairan yang bersih dan bebas dari beban sedimen sehingga sangat ideal untuk lokasi peneluran. Keberadaan larva ikan dan ikan dengan tingkat kematangan Gonatek TKG 4 semakin memperkuat bahwa lokasi ini memang digunakan oleh ikan untuk proses pemijahan. Penelitian oleh Jack West et al. 2023 menunjukkan bahwa suhu DO, keceraan, dan kedalaman merupakan faktor yang secara signifikan membedakan lokasi pemijahan dan asuhan ikan. Dalam penelitian tersebut, lokasi dengan nilai-nilai parameter yang ideal terbukti sering dihuni oleh ikan dewasa yang sedang dalam proses reproduksi. Oleh karena itu, secara ekologis dan didasarkan data PCR, stasiun 4 adalah lokasi yang paling ideal untuk fungsi pemijahan ikan. Lalu untuk nomor 3 yaitu berdasarkan hasil analisis yang sudah Anda lakukan, stasiun manakah yang paling relevan untuk daerah asuhan ikan? Jelaskan alasan diperkuat dengan merujuk pada hasil analisis dan referensi jurnal sebagai pendukung. Hasil PCR juga menunjukkan bahwa stasiun 2 merupakan lokasi yang paling relevan untuk dijadikan daerah asuhan ikan. Posisi stasiun 2 dalam grafik PCR berada dekat dengan sektor plankton dan suhu yang merupakan dua parameter utama dalam mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva serta juvenil ikan. Panjang dan arah vektor plankton menunjukkan bahwa parameter ini memberikan kontribusi besar pada komponen utama serta menunjukkan hubungan positif kuat dengan suhu. Ini menunjukkan bahwa di lokasi ini terjadi produksi plankton yang tinggi dalam suhu yang sesuai, yang merupakan kombinasi ideal untuk feeding ground. Plankton baik fitoplankton maupun zooplankton adalah sumber makanan utama bagi ikan pada tahap awal kehidupannya. Suhu yang optimal akan meningkatkan laju metabolisme dan aktivitas makan larva serta juvenil ikan, sehingga mendukung pertumbuhan yang cepat. Tidak adanya dominasi parameter pencemaran seperti amonia, nitrit, atau kekeruhan juga menunjukkan bahwa kualitas perairan di stasiun 2 cukup stabil dan mendukung fungsi ekologis sebagai tempat pembesaran ikan muda. Menurut penelitian dari Ojaver 2005, menjelaskan bahwa keberadaan plankton secara langsung mempengaruhi struktur dan produktivitas komunitas ikan di habitat air tawar, terutama pada tahap larva. Penelitian tersebut menekankan bahwa kelimpahan plankton dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup ikan muda dan daerah yang kaya plankton cenderung menjadi lokasi ideal untuk daerah asuhan. Berdasarkan analisis data PCA yang didukung oleh literatur tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa stasiun 2 merupakan lokasi terbaik untuk fungsi feeding ground bagi ikan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai hasil analisis PCA untuk menentukan daerah pemijahan dan asuhan ikan berdasarkan parameter kualitas air. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dan data lingkungan dapat diinterpretasikan secara ekologis. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Tuti Setiarti, SPI MSI, selaku dosen pengampu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.